Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anggreni dari kelas C25B dengan NIM 250407551011, Reka 11 Sultan Hasanuddin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal penting yang sering digunakan dalam kegiatan alam terbuka dan pembelajaran geografi, yaitu panorama dan kompas. Yuk, mari kita bahas satu persatu secara santai tetapi tetap informatif. Pertama, kita mulai dari pengertian panorama. Jadi, panorama ini bisa juga diartikan sebagai pemandangan alam yang luas dan indah yang bisa kita lihat dari satu titik tertentu. Misalnya ketika kita berada di atas bukit dan melihat ke bawah, hamparan sawah, gunung dan laut, terus langit juga, itulah yang terbentang luas, itulah yang disebut dengan panorama. Kalau dalam dunia seni itu atau geografi, panorama juga bisa berarti sebuah gambar atau lukisan yang menggambarkan pemandangan alam, menggambarkan pemandangan luas secara menyeluruh. Terus ada pun fungsi panorama. Jadi fungsi panorama itu kalau panorama itu punya banyak manfaat. Kalau dalam kegiatan observasi alam, panorama digunakan sebagai objek pengamatan untuk mempelajari bentang alam dan ekosistem di sekitarnya. Kalau dalam dunia pendidikan itu, panorama juga bisa menjadi media pembelajaran yang membantu kita mengenal lingkungan sekitar dengan baik. Selain itu, panorama memiliki nilai seni. Ia dapat dijadikan karya visual yang indah dan menginspirasi. Tak hanya itu, panorama juga sering dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi lingkungan. Jadi, keindahan alam ternyata bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Nah, sekarang kita bahas cara menggunakan panorama. Jadi, cara ini tergantung konteksnya. Kalau dalam fotografi, kita bisa menggunakan mode panorama pada kamera atau ponsel. Caranya cukup mudah, gerakan kamera perlahan dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Kalau dalam pengamatan alam itu, kita sebaiknya memilih tempat yang tinggi atau terbuka agar bisa melihat area yang lebih luas. Dari sana kita bisa mencatat apa saja yang tampak seperti gunung, sungai, hutan, ataupun bahkan pemukiman penduduk. Selanjutnya, bagaimana cara menggambar panorama? Langkahnya sederhana. Pertama, tentukan dulu tema pemandangan yang ingin digambar, misalnya gunung, pantai, sawah, atau pemandangan kota. Setelah itu, buat garis horizon sebagai pembatas antara langit dan daratan. Kemudian, gambar objek utama seperti gunung, pepohonan, atau bangunan. Bisa juga ditambahkan detail kecil seperti awan, jalanan, atau manusia agar gambar tampak lebih hidup. Terakhir, warnai gambar sesuai dengan keadaan aslinya supaya hasilnya terlihat realistis dan menarik. Terus sekarang kita beralih ke alat yang tak kalah penting, yaitu kompas. Jadi, kompas adalah alat navigasi yang berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin berdasarkan medan magnet bumi. Jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara magnetik, sehingga kita bisa mengetahui posisi arah lainnya dengan mudah. Terus, ada pun fungsi kompas sendiri, yaitu cara paling utamanya itu tentu saja menentukan arah. Fungsi utamanya yaitu paling utama itu untuk menentukan arah mata angin, misalnya utara, selatan, timur, dan barat. Kompas juga membantu kita dalam orientasi medan saat menjelajah atau berkemah. Kalau dalam kegiatan geografi, militer, dan pelayaran itu, kompas berperan penting untuk menentukan arah perjalanan agar tidak tersesat.
Terus adapun bagian-bagian penting kompas, yaitu ada jarum kompas yang menunjukkan arah utara dan selatan, skala dari 0 derajat sampai 360 derajat, cakram tempat jarum berputar, kaca penutup untuk melindungi bagian dalam, serta garis arah atau tanda bidik yang digunakan untuk menentukan arah di lapangan. Pada kompas bidik, ada juga cermin kecil yang membantu kita melihat jarum dan objek secara bersamaan. Lalu, bagaimana cara menggunakan kompas dengan benar? Pertama, letakkan kompas di permukaan yang datar agar jarum bisa bergerak bebas. Tunggu hingga jarum berhenti dan menunjuk ke arah utara. Setelah itu, putar badan atau peta sampai tanda U dan N pada kompas itu sejajar dengan arah jarum. Dari situ kita bisa menentukan arah yang ingin dituju, misalnya timur 90 derajat, selatan 180 derajat, atau barat 270 derajat. Jika menggunakan kompas bidik, arahkan garis bidik ke objek yang ingin kita tuju, lalu baca sudut arahnya. Itulah yang disebut asimut. Kalau selanjutnya kita beralih ke asimut dan back asimut. Jadi asimut adalah sudut arah dari titik utara ke objek yang kita tuju. Dihitung searah jarum jam dalam satuan derajat dari 0 derajat sampai 360 derajat. Misalnya, jika suatu objek ada di arah timur, maka asimutnya adalah 90 derajat. Sedangkan back asimutnya adalah kebalikannya. Rumusnya mudah. Kalau asimut kurang dari 180 derajat, maka back asimutnya sama dengan tambah 180 derajat. Tapi kalau asimutnya lebih dari atau sama dengan 180 derajat, maka back asimutnya sama dengan kurang dari 180 derajat. Contohnya, kalau asimutnya itu 70 derajat, maka back asimutnya itu 250 derajat. Jadi melalui pembahasan ini kita tahu bahwa panorama dan kompas sama-sama penting dalam kegiatan observasi alam dan pembentukan geografi. Panorama membantu kita memahami dan menghargai keindahan alam, sementara kompas membantu kita mengenali arah dan navigasi di lapangan. Dua hal sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin lebih dekat dengan alam dan memahami lingkungan sekitarnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.